setiap hari kita kemanapun pergi selalu bersosial. Artinya bersosial, melakukan kegiatan sosial dengan ikhlas. Uang yang 6 miliar dari penjualan Ferrari itu saya gunakan untuk sembako untuk karyawan saya selama 4 bulan. Di sini PT Nusantara Segar Abadi menerapkan 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Kalau Krishna LTK, lihat, tiru, kembangkan. Yes. Oke Sobat Aji, selamat pagi, Om Swastiastu. Masih bersama saya Ode Krishna di channel Krishna Olah-Olah Bali. Dan sekarang kita masih mempersiapkan Aji untuk Zoom ya. Beliau ada webinar Zoom bersama dengan kampus Undiksa Singaraja. Dan sekarang kita masih di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Jembrana, ibu kotanya negara ya. Karena itu kita langsung cek aja persiapannya kayak apa. Karena tadi kita mau pagi-pagi langsung setting ya ala kadarnya lah. Kita pinjam office-nya orang kantor di sini ya. Kita masih di Medewi by Retreat Negara. Ciao. Om Swastiastu. Ini udah beberapa kali ya kita udah ngasih webinar di kampus Undiksa. Mungkin semestinya apa yang saya yakin pasti orang udah tahu, udah semua kenal bagaimana perjalanan dan perjuangan hidupnya Ji. Proses perjalanan hidupnya itu dari nol tuh udah pasti tahu. Iya, nah di sini bagaimana caranya bisa bisa survive di masa pandemi, kan itu yang paling penting ya. 2019 kita pandemi. Dan bukan hanya Krishna aja, seluruh ekonomi dan pariwisata di Bali hancur. Bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Di bulan Agustus ini penjualan Krishna turun di angka 80% karena PPKM. Andaikan aja PPKM dilonggarkan atau paling enggak mungkin pandeminya, COVID-nya berkurang, saya yakin kunjungan tamu udah mulai banyak ke Bali. Nah buat adik-adik mahasiswa, pokoknya patuhi aturan pemerintah. Karena kalau tidak kita mematuhi peraturan pemerintah, kapan lagi COVID ini selesai? Pariwisata ini kapan lagi pulih kembali? Kalau saya hanya menunggu pandemi ini kapan berakhir, nggak mungkin saya bisa berkembang. Mungkin kebangkrutan akan terjadi. Akhirnya bulan 6 akhir di 2019, di masa pandemi itu, saya menghibur diri. Saya pulang kampung ke Singaraja, berkebun ke Singaraja. Nah di situ teman-teman saya banyak yang ngebully saya, masa seorang Aji Krishna sebagai owner Krishna mau berkebun? Saya tidak menghiraukan apa kata teman-teman. Yang penting saya menghilangkan stres, saya pulang kampung, saya bertani. Kebetulan saya di Singaraja itu ya cukup banyak punya lahan. Artinya ya kalau untuk makan, untuk ngasih masyarakat masih bisa lah dari hasil panen, dari hasil kebun itu. Pertama saya berkebun adalah kacang tanah. Akhirnya bulan 6 saya nanam kacang, hanya ingin menghilangkan stres, melupakan pandemi. Akhirnya bulan 6 kita nanam kacang, bulan 9 panen. Disitulah saya terinspirasi dan dapat inovasi. Saya harus semangat karena didatangin oleh bupati, gubernur, pangdam, itu kan jadi semangat. Setelah panen kacang di bulan 9, saya berpikir hasil panennya jual kemana? Udahlah, 50% saya bagikan untuk masyarakat, 50% lagi saya bagikan untuk keluarga saya dan tim saya. Di situ saya berpikir, kenapa nggak produksi aja? Saya kan punya oleh-oleh. Akhirnya saya memutuskan bulan 10 saya memproduksi kacang, namanya kacang Aji. Adik-adik mahasiswa pasti tahu, belum 1 bulan saya memproduksi kacang, saya jual di Krishna di masa pandemi lagi. Ternyata hasilnya bagus. Bulan Maret 2021 bertepatan dengan ulang tahun saya, tanggal 5 Maret 2021 saya melaunching namanya Bali Banana Crispy. Kita launching namanya Bali Banana Crispy, yang dulunya di Jalan Ponorogo itu adalah restoran. Di bulan Maret kita ganti jadi produksi, namanya Bali Banana Crispy. Di masa pandemi ini adalah Krishna tuh banyak inovasi dan banyak menghasilkan produk-produk yang terbaru dan sangat best seller penjualan di tahun ini. Contoh ya, pai susu Aji.
pai susu di Bali itu banyak banget. Nah, kita di masa pandemi ternyata pai susu Aji itu sangat best seller. Nah, makanya buat adik-adik mahasiswa dan anak-anak milenial sekarang, saya yakin di masa pandemi lebih banyak inovasi dan kreatif. Dan contohnya anak-anak saya yang dulunya sebelum pandemi boleh dikatakan ya kurang lagi santai. Karena pandemi dia banyak di rumah, bosan di rumah, akhirnya dia inovasi. Anak saya yang pertama dia anggap main saham. Anak saya kedua itu punya adik-adik mahasiswa pasti tahu namanya anak saya yang kedua cewek namanya dia punya bulu-bulu kitchen. Bisa dicek di Instagram, namanya bulu-bulu kitchen, itu artis-artis sudah biasa pesan. Anak saya yang ketiga namanya Krisna, itu jualnya jasa sepatu, jualan sepatu online dan punya kopi, ada angkringan, dia punya angkringan. Anak yang ketiga masih kecil, artinya saya dari keluarga yang sangat miskin dan pekerja keras, dan anak-anak saya semua itu orang pekerja dan tidak pernah minta uang dari orang tuanya karena dia dari kecil sudah biasa mandiri. Apalagi di saat pandemi saya bagi-bagi sembako dan lebih banyak makan di warung-warung. Dan perlu saya sampaikan yang terakhir, saya selama 5 hari 4 malam ini keliling Bali, baru 4 kabupaten. Kita minggu ini membagikan 10.000 sembako buat Bali. Meskipun Krisna susah di masa pandemi, tapi tetap bisa berbagi karena susah saya dulu dengan susah sekarang saya masih bisa, ada lebih lah, masih bisa berbagi. Makanya saya memutuskan membagikan 10.000 sembako untuk Bali. Setiap hari kita kemanapun pergi selalu bersosial. Artinya bersosial, melakukan kegiatan sosial dengan ikhlas tanpa ikhlas. Contoh, di masa pandemi ini saya merumahkan 2.000 karyawan. 2.000 karyawan yang kita rumahkan. Nah, karena 2.000 karyawan yang kita rumahkan, saya harus punya empati kan. Saya memutuskan menjual mobil mewah saya. Ferrari saya jual. Saya ngomong satu mobil aja lah. Ferrari saya jual. Saya beli 11,5 miliar Ferrari sebelum pandemi. Begitu masa pandemi, karena saya melihat, saya sedih, saya miris melihat karyawan saya yang saya rumahkan. Saya memutuskan menjual Ferrari dari harga 11,5 M, saya jual 6 miliar. Rugi separuh kan. Tetapi di masa pandemi mau gimana? Untung masih ada barang yang saya bisa jual. Uang yang 6 miliar dari penjualan Ferrari itu saya gunakan untuk sembako untuk karyawan saya selama 4 bulan. Dan sekarang ini di saat pandemi, ini contoh kecil aja kan. Di saat pandemi saya sepakat manajemen Krisna dan keluarga saya menyisihkan dana untuk menyiapkan 10.000 sembako untuk bagi-bagi untuk wilayah Bali. Saya tidak pernah bayar artis, tidak pernah endorse artis. 90% artis nasional dan musisi Bali itu teman baik saya. Setiap artis ke Bali, rata-rata 99% pasti mampir ke rumahnya Ji dan ketemu Ji dan selalu mengadakan kegiatan sosial. Dan setiap artis yang ke Bali, misalnya kayak kemarin Bu William begitu dia datang, mau nggak buat acara sosial? Ayo ke LP, ke Lapas Perobokan Perempuan, kita berbagi di situ. Begitu juga Mbak Im Wong bulan yang lalu datang, ayo Mbak Im, sebulan Mbak Im kan suka sosial, ayo kita sosial yuk, bagi-bagi ke tukang parkir atau apa. Begitulah cara promosi saya. Terima kasih. Sobat Aji, kita udah selesai menginap di Madewi Bay Retreat dan sekarang mau meluncur menuju ke PT Pisang. Ini Pisang Cafe. Terus kita tanya Aji, Aji, menurut Aji hotel ini gimana Aji? Recommended banget, murah dan bagus. Perjalanan jauh ke Nyebrana, pokoknya Betul. tempat ini recommended banget, namanya Madewi Bay Retreat ya. Oke, Sobat Aji, sekarang kita akan langsung menuju ke PT perkebunan pisang Cavendish yang ada di Pekutatan ya. Ciao. Mau sehat? Pakai minyak Aji. Halo Sobat Aji, tadi kita udah selesai webinar sama Aji, terus kita juga udah melewati perjalanan dan sekarang kita sampai di salah satu perkebunan yang memproduksi pisang Cavendish ya. Bisa kalian lihat di minimarket ataupun misalkan toko buah atau apa. Pisang Cavendish itu pisang yang memiliki rasanya manis ya. Manis itu udah pasti, kemudian ukurannya juga besar. Jadi di sini terhampar sebegitu luasnya
Dan nanti akan langsung tanyakan sama Haji seberapa luas dari tanah ini, kemudian produksinya dibawa kemana aja. Terus kira-kira ada nggak sih UMKM atau misalkan petani-petani lokal yang ternyata diajak oleh PT ini. Oleh karena itu tetap ikuti keseruannya hanya di channel Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao. Tanam itu Januari 2020, kemudian Oktober kita udah panen, Oktober itu. Hampir setahun. Jadi ini tanaman pertama sudah panen, ini yang generasi kedua, kemudian nanti ini generasi ketiga. Nah pisang ini Pak, berapa setelah udah panen, berapa hari bisa bertahan? Nggak rusak? Ya itu biasanya sih 2 minggu masih kuat, Ci. Tapi ketika kita display di market itu kan, kita kan ke modern market ya, itu udah nggak nyampe, itu udah Iya. udah laku biasanya. Ini di daunnya dicari nih daunnya. Jadi semakin banyak daun sehat yang bisa kita pertahankan sampai dengan fase panen, itu semakin banyak jumlah sisir yang dihasilkan. Ya, sehingga hasil produksinya kuantitinya lebih baik. Mungkin Pak Haji lagi sebentar bisa kita ajak jalan-jalan Iya. di Sias Curah, barangkali itu nanti Curah apa? kita bisa Reject maksudnya. reject. Reject. Oh, kemarin kita beli banyak untuk ngasih monyet yang kita selama seminggu ini kita ada bagi sembako 10.000 sembako untuk Bali. Bukan hanya sembako untuk Bali. Kemarin kita 4 hari ini pagi siang malam dari Klungkung, Karangasem, Singaraja, Negara. Buat sobat Haji, kalau ingin bekerja sama tanam pisang, hubungi PT Nusantara Segara Abadi. Dan Koperasi Mitra Nusantara Abadi. Kita lagi cek proses apa? Packing house-nya. Packing house. Ayo lewat sini. Halo, Hendru Katikasari. Saya lagi di kebun pisang. Nah, ini pisang, hasil pisangnya ini udah termasuk kelas B. Kelas B loh. 2, kelas 2. kelas 2. Bagi ini udah super, tapi menurut dari PT Nusantara Segara Abadi. PT NSA ini NSA. termasuk ini kelas B. Pokoknya buat Katikasari, Prima Rasa, Krishna Oleh-oleh, kalau mau pisang cari PT NSA. Gila enggak Sobat Haji? Pisang aja diukur pakai ini. Oh, manual loh. Ini untuk kelas A-nya. Ini kelas A. Oh, dari terus? 38, 39 sampai 48. Oh, terus Ini kan 44. Ah. Masuk berarti dia. masuk termasuk kelas A. Panjangnya juga. Panjangnya dari 7 sampai 11. Kita harus ngukur yang tengah-tengah. Langsung aja gitu. Nah, sekian lah. Panjang. Cara bikin bola aja. Oh, ini inci ya? Inci dipakai. Nah, Bagian punggungnya aja. oh, Iya. wah, sangat masuk. Udah di atas 7, udah 9, sangat masuk. Curah itu reject itu bukan berarti pisangnya jelek, enggak. Ukurannya yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya gitu. Itu sebenarnya. Terus di kulitnya ini ada cacat. Itu yang dimaksud namanya reject atau curah. Padahal isinya itu sama gitu. Tetapi kalau buat diproduksi kue untuk Deli Krishna, Bali Banana Crispy nggak masalah, bukan jelek. Oh, ini orang orang produksi kue yang paling jujur loh. Saya nggak pakai yang super. Super itu kan sama karena itu kulitnya, artinya casingnya itu yang bagus dan gede gitu. Artinya di PT ini yang jelek-jeleknya nggak apa-apa, Ji, ambil, tapi akan dirubah menjadi bagus. Yang terakhir, ini udah survei, udah lihat kebun pisang 50 hektar. Ternyata di sini PT Nusantara Segar Abadi menerapkan 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Kalau Krishna, LTK. Lihat, tiru, kembangkan. Yes! Wah, Sobat Haji, ya. Tadi kita udah mendengar percakapan yang sangat keren dan luar biasa. Banyak banget motivasi, inspirasi yang bisa kita terima, ya.
dari sosok seorang Ajik. Ini bukan gimana-gimana ya, terserah sobat Aji yang menilai. Dan sekarang kita lagi berada di juga perkebunannya. Ya, ini salah satu pisang yang sudah mau siap panen. Jadi mereka dibungkus dan siap untuk dibawa ke tempat yang tadi kalian lihat, ya. Oke lah sobat Aji, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Saya Ode Krisna Buana izin pamit undur diri karena kita akan langsung menuju ke Kota Denpasar. Kita pulang dulu, kita rehat sejenak dulu karena Aji sudah melangsungkan ini selama 1 minggu full ya, keliling. Jadi sekarang kita izin untuk pamit dulu. Saya Ode Krisna Buana. Tetap like, comment, and subscribe Krisna Olah-olah Bali YouTube channel. And ciao.